Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam manajemen. Pemirsa SJTV dalam program acara Unpa Mengajar, apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan serta selalu diberikan rezeki yang tidak terhingga oleh Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpa Mengajar. Sobat Ujar, saya Angga Pratama, Sarjana Ekonomi dan Magister Manajemen dari Program Studi S1 akan menemani Anda sekalian dalam mempelajari Sistem Informasi Pemasaran. Pada materi Instrumen Riset Pemasaran, materi ini akan disajikan dalam beberapa video ke depan. Jadi, jangan sampai terlewatkan dan jangan beranjak dari tempat duduk kalian. Pada pertemuan kali ini, materi utama yang akan kita pelajari adalah untuk mengetahui instrumen riset pemasaran dan bagaimana memahami, merancang, serta mendesain instrumen riset pemasaran. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai penjelasan materi 17 instrumen riset pemasaran, apakah Sobat Ujar masih ingat? Apa saja metode pengumpulan data? Hal tersebut sudah pernah dibahas pada episode sebelumnya. Riset merupakan upaya pengumpulan informasi dari sebagian populasi yang dianggap dapat mewakili populasi tertentu. Metode ini bertitik tolak pada konsep, hipotesis, dan teori yang sudah mapan sehingga tidak dapat memunculkan teori yang baru. Penelitian survei memiliki sifat verifikasi atau pengecekan terhadap teori yang sudah ada. Menurut Mantra tahun 2001, penelitian survei merupakan perangkat penelitian yang murah, cepat, sehingga informasi yang dibutuhkan dapat dihasilkan secara akurat dan tepat waktu. Bentuk kuesioner pun sederhana dan relatif mudah, sehingga tidak memerlukan pelatihan secara khusus, menurut Stone tahun 1993. Selain murah dan cepat, keunggulan lainnya adalah penelitian survei dapat digunakan untuk pengumpulan informasi secara sistematis. Bagaimana memahami desain kuesioner? Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner atau daftar pertanyaan tersebut cukup terperinci dan lengkap, dan biasanya sudah menyediakan pilihan jawaban. Kuesioner tertutup atau memberikan kesempatan responden menjawab secara bebas, yaitu kuesioner terbuka. Penyebaran kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti penyerahan kuesioner secara pribadi, melalui surat, dan melalui email. Lalu, apa tujuan pembuatan dari kuesioner? Berikut tampilan tabel tujuan pembuatan kuesioner. Berdasarkan tujuan dari pembuatan kuesioner, maka kuesioner harus mampu mengukur tingkat kemantapan atau konsistensi suatu alat ukur seperti dapat diandalkan. Hasilnya bisa dijadikan acuan untuk meramalkan dan dapat menunjukkan tingkat ketepatan. Kelebihan dan kekurangan kuesioner. Setiap metode tentunya memiliki kelebihan maupun kekurangan. Adapun kelebihan teknik kuesioner adalah sebagai berikut. Pertama, tidak membutuhkan banyak waktu dalam proses pengerjaannya. Kedua, bersifat fleksibel karena bisa dilakukan secara online melalui form. Ketiga, cocok digunakan untuk data dalam jumlah yang banyak. 4, peneliti tidak perlu hadir secara langsung karena bisa dilakukan dengan perantara. Dan kelima, responden lebih bebas dan jujur dalam menjawab karena dapat bersifat anonim. Sedangkan kekurangan kuesioner adalah sebagai berikut. Pertama, jawaban belum tentu valid 100% karena mungkin saja responden tidak menjawab dengan jujur. Kedua, responden cenderung menjawab asal-asalan bila pertanyaan kurang dipahami. Ketiga, responden seringkali kurang teliti sehingga melewatkan beberapa pertanyaan. Keempat, hanya bisa dilakukan pada responden dengan rentang usia dan pendidikan tertentu.
Metode kuesioner akan sulit bagi mereka yang sakit, tidak bisa membaca, atau sudah renta. Nah, penasaran kan mengenai teknik pembuatan kuesioner? Ikuti terus ya. Sobat Ujar, berdasarkan penjelasan instrumen riset pemasaran sebelumnya, maka perlu kita ketahui mengenai instrumen riset pemasaran yang cukup luas cakupannya. Setelah itu, perlu diketahui juga bagaimana teknik pembuatan dari kuesioner. Kita bahas pertama, yaitu 4 cara pemakaian kuesioner dalam riset pemasaran. Pertama, kuesioner digunakan dalam wawancara tatap muka dengan responden. Kedua, kuesioner diisi sendiri oleh kelompok. Misal, seluruh murid dalam satu kelas dijadikan responden dan mengisi kuesioner secara serentak. 3. Wawancara melalui telepon. Cara ini sering dilakukan dan lazim dilakukan di Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya, tetapi tidak lazim di negara-negara berkembang. Prosedur ini lebih murah daripada wawancara tatap muka, dan ada kalanya orang tidak bersedia didatangi, tapi bersedia diwawancarai melalui telepon. 4. Kuesioner diposkan, dilampirkan amplop, dan dibubuhi perangko untuk dikembalikan oleh responden setelah diisi. Cara ini dapat dilakukan untuk kuesioner yang pendek dan mudah dijawab, tapi mungkin cukup besar proporsi yang tidak dikembalikan oleh responden dalam kuesioner yang akan diukur, yaitu validitas atau keabsahan data informasi pada kuesioner. Validitas atau keabsahan adalah menyangkut pemahaman mengenai kesesuaian antara konsep dengan kenyataan empiris. Reliabilitas memberikan kesesuaian antara hasil-hasil pengukuran atau konsistensi pengukuran. Sedangkan validitas merupakan kesesuaian konsep pengukuran tersebut dengan fakta di lapangan. Suatu alat pengukuran yang divalidasi atau tingkat keabsahannya tinggi secara otomatis biasanya dapat diandalkan. Namun, sebaiknya suatu pengukuran yang andal belum tentu memiliki keabsahan yang tinggi. Jenis pertanyaan dalam kuesioner. Pertama, pertanyaan tertutup. Kemungkinan jawaban sudah ditentukan terlebih dahulu dan responden tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain. Misal, apakah Bapak pernah mendengar tentang GNOTA? Opsi jawaban 1, pernah, 2, tidak pernah. Pertanyaan terbuka, kemungkinan jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu dan responden bebas memberikan jawaban. Misal, menurut pendapat Bapak, apakah masalah yang paling penting bagi karyawan di kota? Ketiga, kombinasi tertutup dan terbuka. Jawabannya sudah ditentukan, tetapi kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka. Misal, apakah Bapak mengetahui tentang cara-cara mendidik anak-anak atau mengikuti seminar dan pelatihan terlebih dahulu? Opsi jawaban 1, pernah, 2, tidak pernah. Jika pernah, cara-cara apa yang pernah Ibu atau Bapak dengar? 4. Pertanyaan semi terbuka. Pada pertanyaan semi terbuka, jawabannya sudah tersusun, tetapi masih ada kemungkinan jawaban tambahan. Misal, jenis alat komunikasi apa yang Bapak gunakan? Opsi jawaban pertama, handphone, kedua, pager, ketiga, HT, keempat, lainnya. Berikut petunjuk membuat pertanyaan. 1. Gunakan kata-kata sederhana dan dimengerti oleh semua responden. Hindari kata-kata atau istilah yang hebat tetapi kurang atau tidak dimengerti oleh responden. Misal, bagaimana kondisi kesehatan Bapak saat ini? Lebih baik, apakah Bapak sedang sakit? Kedua, usahakan supaya pertanyaan jelas dan khusus. Misal,
Berapa orang berdiam di sini? Apakah yang dimaksud di sini adalah bangunan, rumah, atau lainnya? Arti kata di sini harus dijelaskan dan konsisten. Ketiga, menghindari pertanyaan yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Misal, apakah saudara mau mencari pekerjaan di kota? Lebih baik, apakah saudara mencari pekerjaan? Kalau jawaban ya, kemudian ditanyakan, di mana saudara ingin bekerja? Keempat, hindarkan pertanyaan yang mengandung sugesti. Misal, pada waktu senggang, apakah saudara mendengarkan radio atau melakukan yang lain? Lebih baik, apakah yang saudara lakukan pada waktu senggang? Kelima, pertanyaan yang harus berlaku untuk semua responden. Misal, apakah pekerjaan saudara sekarang? Ternyata dia menganggur. Seharusnya ditanyakan terlebih dahulu, apakah saudara bekerja? Kalau jawabannya ya, lalu ditanyakan, pekerjaan saudara? Susunan pertanyaan dalam kuesioner riset pemasaran. Pertanyaan dikelompokkan sesuai dengan tujuan penelitian, dimulai dengan identitas yang berisi nama responden, kedua tempat tinggal, ketiga nama pewawancara, keempat tanggal pewawancara, lalu disusul dengan pertanyaan tentang ciri-ciri demografi, jenis kelamin, usia, pendidikan, status, dan lain-lain. Dalam pola penyusunan kuesioner, penelitian diserahkan kepada peneliti. Bagaimana pengelompokan pertanyaan itu dilakukan? Sejauh mana peneliti ingin mengeksplorasi suatu informasi spesifik dari suatu responden. Yang perlu diperhatikan adalah urutan yang cukup runut dan juga di mana tempat pertanyaan yang sensitif. Pertanyaan sensitif tidak ditempatkan di bagian muka karena dapat segera mempengaruhi suasana wawancara. Biasanya, pertanyaan semacam ini ditempatkan di belakang, tetapi bukan pada penutup, supaya wawancara tidak diakhiri dengan perasaan kurang baik. Bentuk fisik dari kuesioner riset pemasaran. Kuesioner sebaiknya rapi, jelas, mudah digunakan. Menyusun kuesioner yang baik memerlukan lebih banyak waktu, tetapi keseluruhan akan menghemat waktu. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, ukuran kertas dan jenis kertas. Kedua, diisi bolak-balik atau tidak. Ketiga, pembagian ruangan tidak bersempit-sempit, sisi kiri dan kanan cukup longgar. 4. Nomor urut pertanyaan. Nomor urut dari mulai sampai akhir atau tiap kelompok mempunyai nomor sendiri. Berdasarkan pengalaman, kami menyarankan sistem nomor urut dari mulai sampai akhir. Kelima, penggunaan huruf besar, huruf kecil, dan huruf miring. Keenam, tanda panah atau kotak pertanyaan. Ketujuh, kotak kolom. Pembuatan kotak kolom akan menghemat waktu dan tenaga pada tahap berikutnya. Untuk menghindari salah ambil, kuesioner dibuat berlawanan warna untuk responden pria atau wanita. Umpamanya, suatu halaman muka dibuat berwarna biru untuk pria dan berwarna merah jambu untuk kuesioner wanita. Selanjutnya, dalam pembuatan kuesioner harus ada pretest atau survei pendahuluan. Pretest dilakukan untuk menyempurnakan kuesioner. Melalui pretest akan diketahui berbagai hal. Pertama, apakah pertanyaan tertentu perlu dihilangkan? Pertanyaan tertentu mungkin tidak relevan untuk masyarakat yang diteliti, karena itu perlu dihilangkan. Kedua, apakah pertanyaan tertentu perlu ditambahkan? Ada kalanya terlupa memasukkan pertanyaan yang perlu dimasukkan. Ketiga, apakah tiap pertanyaan dapat dimengerti dengan baik oleh responden? Dan apakah pewawancara dapat menyampaikan pertanyaan tersebut dengan mudah? 4. Apakah urutan pertanyaan perlu diubah?
Kelima, apakah pertanyaan yang sensitif dapat diperlunak dengan mengubah bahasa? Keenam, berapa lama wawancara memakan waktu? Berapakah jumlah responden untuk pretest? Untuk penentuan jumlah tidak ada patokan pasti dan tergantung pada homogenitas responden. Untuk pretest biasanya sebanyak 30-50 orang sudah mencukupi dan dipilih responden yang keadaannya kurang lebih sama dengan responden yang sesungguhnya diteliti. Pretest dilaksanakan di luar daerah penelitian. Pedoman pengisian kuesioner merupakan pegangan bagi pewawancara. Dalam pedoman pengisian kuesioner, tiap-tiap pertanyaan yang diajukan diberi keterangan yang jelas dan terinci. Juga dicantumkan jawaban yang diharapkan, terutama pada pertanyaan tertutup dan pertanyaan semi terbuka. Penggunaan bahasa kuesioner di Indonesia hampir seluruhnya menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini perlu ditinjau karena kebanyakan responden, terutama di pedesaan, tidak dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan pewawancara tidak dapat diharapkan menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan memang terjawab, tetapi sampai di manakah reliabilitas atau validitas dari responden tersebut? Distorsi-distorsi dalam pengertian mudah terjadi. Begitu pula dapat timbul perasaan yang kurang enak bagi responden karena pemilihan kata yang kurang tepat. Wawancara juga dapat tersendat-sendat karena pewawancara kurang lancar menerjemahkan di hadapan responden. Apabila karena alasan waktu dan kuesioner tidak mungkin diterjemahkan, maka coaching bahasa setidaknya dapat dilakukan dan pewawancara mempunyai 1 eksemplar kuesioner dalam bahasa daerah. Dan pedoman pewawancara yang sudah dibuat dapat dijadikan acuan juga bagi pewawancara dalam memandu selama proses pewawancara berlangsung. Teknik penyusunan kuesioner merupakan bagian yang sangat vital dalam model penelitian survei. Seperti yang telah kita ketahui bersama dalam artikel yang sudah dibahas terkait dengan indeks dan skala. Secara real, tercermin dalam bentuk kuesioner penelitian yang disusun. Semakin baik konsep yang dimiliki tentang masalah penelitian, yaitu teori dasar penelitian dan operasional variabel penelitian, seharusnya akan mempermudah peneliti dalam menyusunan kuesioner yang baik bagi penelitian dan bagi responden, sehingga data dan informasi yang terkumpul memuaskan dalam menggambarkan dan membuktikan fenomena yang sedang diteliti oleh peneliti. Sobat Ujar, tadi sudah saya paparkan materi terkait instrumen riset pemasaran. Sekarang, supaya pemahaman kalian lebih dalam, saya punya pertanyaan. Coba kalian buatkan sebuah contoh kuesioner yang didasarkan pada sebuah kerangka pemikiran. Nah, Sobat Ujar, silakan kalian diskusikan ya, agar bisa teringat terus apa yang sudah kita bahas tadi. Sobat Ujar, kita sudah berada di penghujung acara. Dari materi yang sudah saya sampaikan, bisa disimpulkan bahwa 1. Bagaimana cara merancang dan mendesain kuesioner. 2. Ada 4 teknik pembuatan kuesioner. 3. Ada 4 jenis pertanyaan kuesioner. 4. Ada 5 petunjuk pembuatan pertanyaan. 5. Terkait susunan pertanyaan. 6. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar bentuk fisik kuesioner rapi. 7. Dan apa saja pedoman pengisian dari kuesioner tersebut. Sobat Ujar, demikianlah materi episode 17 instrumen riset pemasaran. Sekian materi dari saya. Saya Angga Pratama, undur diri. Sampai bertemu kembali di episode Ujar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam ujar, salam ekonomi.